Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan seringkali kita lalai terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal ketika nikmat itu hilang barulah kita merasakannya. Dan termasuk nikmat yang besar ini kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim di majlis ilmu yang Allah muliakan, karena di majlis ilmu itulah turunnya rahmat Allah dan para malaikat juga meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang mencari ilmu. Makhluk-makhluk memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu itu, termasuk hud, ya, seperti ikan di lautan. Bahkan Rasulullah SAW menyamakan untuk talabi ilmi ini dengan jihad fisabilillah. Dalam sabdanya, man kharaja fi talabi ilmi ka'annahu fisabilillah hatta yarji'a. Jadi orang yang keluar untuk mencari ilmu itu sama ya, seakan-akan seorang orang yang jihad sampai dia kembali ke rumah. Salawat salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad. Salawat salam yang serta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama luruskan niat kita dalam talim ini karena Allah, dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian sirah yang kita ambil dari fikih sirah an-nabawiyah ma'am jazi tarikh khilafah ar-rasyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Buti, nafa'an Allahu bi ulumi wa bisanabiyin. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala pada para ulama yang telah menulis kitab terus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya yang banyak untuk taqarrub kita kepada Allah. Masaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana Rasulullah menyebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru, ya, penjuru Jazirah Arab, karena hampir semua penjuru Jazirah Arab itu berdatangan, ya, setelah Fatah Falah itu mereka menyatakan keislamannya, dan mereka hanya belajar Islam mungkin hanya beberapa hari atau mungkin beberapa pekan, dan mereka kembali ke kaumnya. Untuk itu Rasulullah mengirimkan para dai-dainya untuk mengajarkan tentang Islam ke berbagai pelosok tersebut. Dan ini adalah sudah merupakan fase akhir dari dakwah Rasulullah SAW, yang akhirnya akan ditutup ya dengan suatu peristiwa yang agung yang mengumpulkan seluruh, kalau bahasa ininya mungkin hasil dakwah Rasulullah selama 23 tahun ini dikumpulkan, dievaluasi terakhir, yaitu di dalam peristiwa Haji Wada. Haji Wada itu kan disebut Wada itu karena perpisahan, karena setelah itu Rasulullah wafat. Yang akan kita bahaslah dengan peristiwa Haji Wada dan khutbahnya. Khutbahnya yang terkenal merupakan pesan terakhir Rasulullah kepada segenap umatnya yang berkumpul pada saat itu. Karena ketika di Mekah itu hanya beberapa puluh, berapa ratus gitu ya. Ketika pindah ke Madinah berapa ribu. Nah ini sudah hampir mencapai, disebutkan para ulama 120 ribu ya. Jadi udah ratusan ribu yang ikut pada haji wada tersebut. Diriwayatkan dari Imam Muslim dengan sanad dari Jabir radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah tis'asinina lam yahujja. Ya, Rasulullah tinggal di Madinah itu 9 tahun pada saat itu ya, dan beliau belum haji. Summa adana bin nasi bi asirah ya anna Rasulullah SAW hajja. Kemudian barulah Rasulullah mengumumkan tahun ke-10, ya, jadi tahun terakhir beliau dalam hidupnya akan melaksanakan haji. Ya, faqaddama Madinah basarun kasirun quluhum yaltamisu ayyatama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala misla amalah. Nah, akhirnya ketika diumumkan akan haji itu berdatanganlah orang-orang ke Madinah.
ya yang tadi hasil dakwah yang Rasulullah ya selama 23 tahun khususnya ketika di Mekah, ketika di Madinah, ketika orang yang datang, ketika Rasul mengutus utusannya itu dikumpul karena mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin mendapatkan pelajaran manasik haji ya, karena sebelumnya kan sholat sudah diajarkan, saum ya, zakat, ibadah lain yang belum tuh haji ya, karena sebelumnya ketika haji di Rasulullah SAW umroh ya, pada saat itu di umroh di Hudaybiyah kan tidak jadi, tahun depannya umroh juga belum sempurna, terus juga oleh ketika rombongan Abu Bakar juga masih ada ibadah syariat-syariatnya masih belum sempurna. Nah disinilah akan disempurnakan yang namanya ibadah haji. Sampai di sini disebutkan dalam riwayat yang lain ketika berkumpul itu Rasulullah akan-akan ya ketika beliau berdiri itu penuh gitu ya, di kiri kanan belakang, ketika beliau berjalan keluar dari Madinah ya. Jadi di sini kan nadartu ila maddal basari baina yaday Rasulullah SAW. Jadi saya melihat itu sepanjang mata memandang ya, itu 100.000 lah, bayangkan ketika Rasulullah fatafal haji itu 10.000, itu udah banyak yang pada saat itu. Ini udah hampir 120.000 yang dikumpulnya. Ini berarti begitu banyaknya kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah dari kiri, dari kanan, dari belakang. Jadi udah sepanjang mata memandang. Dan para ulama menyatakan bahwa hajinya itu memang ada perbedaan pendapat, apakah Rasulullah melaksanakan ifrad pada saat itu, yaitu hanya haji aja dengan umroh, atau qiran, yaitu haji dengan umroh bersamaan, atau tamattu ya, jadi diseling dulu ya, umroh dulu terus pakai biasa dulu dan baru berihram lagi. Tapi yang jelas haji gitu ya. Jadi kalau untuk caranya mungkin ada beberapa pendapat. Dan Rasulullah SAW melaksanakan haji dan mengajarkan ya, dari mulai tawafnya, sa'inya sampai ke Arafah, Muzdalifah, ke Mina, di umroh, semuanya itu diajarkan. Inilah yang manasiknya, manasik. Jadi ambillah nih cara manasik ya. Karena sebelumnya memang ada hal-hal yang merupakan pengotoran ataupun kontaminasi dari jahiliyah ya, bahkan sebelumnya yang namanya bukit Safa dan Marwah itu kan ditaruh berhala di puncak-puncaknya itu, sehingga awal-awalnya kan mereka ketika sudah Islam tuh enggak untuk sa'i, tapi kan ketika dihancurkan, dihilangkan, barulah kan mereka melaksanakan sa'i. Nah di sini nanti kita akan bahas apa sih isi khutbahnya. Nah namun sebelum itu di sini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pertama, bagaimana apakah Rasulullah sebelumnya setelah melaksanakan haji. Nah, karena haji itu adalah merupakan syariat yang sudah ada sejak dahulu. Bahkan disebutkan beberapa kali itu dari Nabi Adam, Nabi Nuh ada haji. Tapi yang terkuat memang Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim juga disebutnya yarfa' ya, jadi qawaid, jadi meninggikan saja. Berarti sebetulnya sudah ada sebelumnya yang namanya Baitullah itu. Dan haji itu juga tetap dilaksanakan walaupun pada saat itu tidak ada nabi ya, setelah Nabi Ismail. Hanya kan kontaminasi jahiliyah yang seperti saya katakan sebelumnya itu dimasukkan berhala-berhala. Dan bahkan ada syariat-syariat yang aneh-aneh. Misalkan ya, karena untuk tawaf itu adalah harus suci, harus tidak ini, sampai ada yang tidak pakai baju. Ya, ada yang juga yang bersiul dan lain-lain lah, itu yang membawa. Kalau kita lihat di film-film tentang Rasulullah juga bisa melihat ya, orang yang tawafnya ada yang membawa kayak bendera-bendera seperti itu. Ya, karena di sini tidak ada penjaga, dalam masalah syariat ini. Dan kebetulan kaum umat Nabi Ismail ya, khususnya di Mekah itu kan tidak punya kitab, jadi tidak ada rujukan ya, karena ada sub-sub aja, sehingga bahkan disebutnya kaum umi ya, yang tidak bisa baca, jadi tidak ada rujukan-rujukannya, sehingga banyak kontaminasi, bahkan akhirnya dimasukkan berhala. Ketika Rasulullah SAW fatafal itu sampai 300-an ada berhala itu yang ada di Mekah, di Ka'bah itu. Nah di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu melaksanakan haji itu sebelum hijrah itu 3 kali.
Ini diriwayatkan kalau kita lihat dari ketika kedatangan kaum Ansor. Jadi Ansor itu datang, itu ketika berjanji itu Rasulullah musim haji. Terus tahun depannya ketika bayat Aqobah 1, ya ketika 12 orang. Terus tahun selanjutnya adalah ketika 73 orang yang sudah menyatakan Muslim itu melakukan Aqobah. Bayat Aqobah itu berarti 3 kali. Ada yang mengatakan di sini setiap tahun Rasulullah melaksanakan haji, ya, melaksanakan haji. Nah itu adalah 2 pendapat itu. Namun kalau kita lihat secara kesimpulan bahwa haji itu baru diwajibkan adalah tahun ke-10. Ya, untuk syariat Islam itu wajibnya tahun 10. Ya sama seperti sholat. Sholat dulu Rasulullah juga sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah melaksanakan sholat Nabi Ibrahim, ya, yang ketika terbit matahari bertemu matahari 2 rakaat. Terus dimulai sholat tahajud. Nah terus akhirnya adanya sholat Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Saum juga sama, dulu kan Ayyamul Bid yang merupakan pertengahan bulan, terus Asyura, nah terus Ramadan, ya. Nah haji juga ini yang ketika Rasulullah tahun ke-6 itu adalah umroh, ya ketika Hudaybiyah, dan tahun selanjutnya melakukan umrohnya itu kan tahun ke-7 gitu. Nah haji ini adalah baru disepakati oleh para ulama, mengatakan kewajibannya baru ditetapkan tahun ke-10 gitu kan, ya, dengan manasiknya yang sesuai dengan manasik yang ditetapkan oleh syariat Islam Rasulullah SAW. Ya. Di sini kenapa ada keputusan dari Abdullah Qais yang ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, terangkanlah kepada aku tentang ajaran ini agar aku, ya, kaumku bisa masuk surga dan tidak istilahnya yang paling pokoknya. Rasulullah menyampaikan 5 hal ya di sini. Amarukum bil iman billah. Nah, karena ini keimanan merupakan landasannya. Nah, wa iqamis shalah wa itiz zakah wa shaumi ramadan wa antu khumusa minal ghanam. Nah, ghanimah, ya. Jadi hanya 4 disebutkan di sini itu. Ya, 5 itu kan karena keimanan itu merupakan landasan awalnya. Jadi menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Haji itu belum disebutkan di sini. Ya, jadi ini belum ada haji pada saat itu, belum diwajibkan haji pada saat itu. Ya, karena untuk sholat kan sudah diwajibkan dari awal, bahkan tadi Isra Mi'raj. Terus tentang zakat itu kan tahun ke-2 Hijriah, tentang saum juga tahun 2 Hijriah gitu. Di ketika di jadi dapat disimpulkan bahwa kewajibannya itu adalah ketika tahun ke-10 Hijriah. Nah, terus maknanya, ya, makna dari haji wada ini ternyata bukan hanya masalah ibadah ritualnya saja yang harus diinikan, ya, karena di sini inna li haji Rasulullah SAW hadi makna jalilan yata'alaq bi da'watil islamiyah wa yata'alaq, ya, bi hayati Rasulullah SAW, yata'alaq bil manhaj am, ya. Jadi tentang adanya kaitan dengan masalah dakwah. Ya, tadi kan kaitan dakwah itu apa? Ini disebutnya evaluasi besar, evaluasi kubro, ya. Jadi Rasulullah sudah berdakwah selama 23 tahun. Ini umatnya dikumpulkan semua dalam satu tempat. Ya itu hampir semua kan perwakilan barangkali di kabilah-kabilah yang ada di Jazirah itu hampir semua ikut. Gitu kan, ya. Karena memang haji juga dari dulu sudah ada, hanya mereka kan hajinya beda-beda, setiap kabilah ada yang bawa ini, waktunya juga berbeda-beda gitu, mereka berubah-ubah, nanti disebutkan dalam riwayat ini. Nah, ini semua kaum muslimin yang hasil, kalau bahasanya hasil dakwah selama 23 tahun ini kumpul, ya. Dan bahkan ketika khutbah itu kan di di Padang Arafah itu kan tadi disebutkan 120.000 orang. Nah, sekarang kan kalau haji kan dibatasi, ya, 2 jutaan gitu, ya, kurang lebih gitu, ya. Ini hampir berarti kan hampir semua kabilah itu akan mengumumkan utusan-utusannya. Dan ini menjadikan suatu kesempurnaan perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana kita lihat perjalanan Rasulullah ketika dakwah awal di Mekah. Itu kan hanya keluarganya, orang-orang terdekatnya,
sahabat-sahabatnya ya seperti Abu Bakar, Utsman, kolega-kolega yang terdekatnya itu bahkan sempat mandek ya, hanya 90 orang, 120 orang, terus akhirnya disiksa ya, pergi dihijrah ke mana? Yashrib, ke Habasyah, ke Ethiopia gitu kan. Ketika hijrah itu hanya ratusan orang ya. Bahkan ketika perang Badar kan yang perang itu hanya 300 lawan 1000. Tapi ketika tahun selanjutnya ketika perang Uhud itu udah 1500 tentara Rasulullah itu. Ya. Dan ketika perang Khandaq itu 3000. Udah naik 3000 ya. Gitu ya. Dan ketika Fatah Falah itu sudah 10.000 pasukannya aja itu ya. Ketika Fatah Falah ke Mekah, terus ketika perang Hunain sudah naik menjadi 13.000 atau 12.000 ya. Kan ketika perang Tabuk itu sudah 30.000, udah tentaranya 30.000 itu ketika perang Tabuk gitu ya, sebelum ke Haji Wada ini. Dan ketika Haji Wada ini 120.000. Ini kan suatu kelipatan yang eksponensial ya, bukan 1 2 3 tapi terus berlipat-lipat. Dan ini puncaknya dievaluasi di Haji Wada ini katanya. Dan juga berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW, kali ini adalah perpisahan Rasulullah kepada umatnya secara keseluruhan ya, sampai disebutnya nanti kayak permisi lah gitu. Dan Rasulullah sudah mengetahui beda ya kalau ada mungkin penguasa itu kan kadang-kadang kan kalau berbicara di depan pimpinan tuh di depan umatnya itu kan seakan-akan akan berkuasa terus gitu kan, tidak akan mundur-mundur gitu kan, bahkan ditambah lagi. Tapi Rasulullah merupakan kalian beliau telah melakukan tugas risalahnya, sudah diberikan isyarat-isyarat bahwa sudah selesai, akan selesai dan akan diberikan estafeta. Ini bukan karena kekuasaan ya, berbeda dengan penguasa dunia yang haus kekuasaan ya, ketika memimpinnya terus aja, bahkan ingin selamanya gitu. Bahkan yang terkenal Kaisar Cina ya, yang ketika sudah berkuasa begitu luas kan ingin keabadian, sehingga mengutus para tabibnya untuk cari obat awet muda gitu ya, awet umur gitu ya. Tapi ternyata kan si tabibnya nggak ada gitu ya, sampai terakhir ada yang mengusulkan minum merkuri air rasa, ternyata justru mati dalam muda gitu ya. Itu adalah orang yang haus kekuasaan ya. Seperti sekarang kita lihat para penguasa di dunia kan banyak yang 70 tahun ya yang ingin berkuasa terus gitu ya, seperti Putin, Trump gitu ya, banyak sekali itu orang yang sudah tua-tua. Dan selanjutnya adalah bagaimana dengan manhaj din ya, manhaj Islam, yaitu Rasulullah tadi mengajarkan tata cara haji ya. Karena Rasulullah itu ibadah itu dengan detail, seperti sholat itu kan diajarkan, ini waktunya sampai seharian. Nah sekarang masuk waktu ya, sekarang sholat, nanti tidak boleh sholat, oh ini ruku kayak gini, ini jangan sampai turun ininya. Terus kalau misalkan tumanina seperti apa, itu kan sangat detail, sampai ada yang kalau ada yang salah itu kan diingatkan, itu diulang gitu kan ya, kamu belum sholat ya, lam tusolli ya, aid maratan saniyah, ulangi lagi gitu, irji gitu kan. Ternyata dia tidak tumanina. Apalagi mungkin si sahabat tuh ya sholatnya ulang lagi kamu tidak tumanina termasuk rukun. Nah itu sampai sebegitunya Rasulullah membimbing para sahabat tentang ibadah, termasuk dalam hal ini haji. Bahkan haji itu jadi kolosal kan, sampai ratusan ribu 100.000 lebih yang diajarkan langsung nih kaifiatnya. Karena masing-masing tadi seperti dikatakan sebelumnya mereka punya plan tentang haji masing-masing. Kabilah ini kayak gini, kabilah ini kayak gini gitu kan ya, tergantung dari pemikiran dari para pemimpin-pemimpinnya gitu. Tidak sama dengan Rasulullah ini mengajarkan ya tentang ibadah haji yang sebenar-benarnya ya, dan sampai sekarang tidak berubah-ubah. Sudah 14 tahun 14 abad lebih ya, haji itu seperti itu. Kalau sebelumnya sejak tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kesini kan ada perubahan terus gitu ya, dari mereka yang memasukkan pemikiran mereka. Nah, sementara Rasulullah ini manasiknya seperti ini, khudu manasik ya.
Itu adalah makna dari haji itu ya. Jadi tadi berkaitan dengan dakwahnya ya, dengan kehidupan Rasulullah dan manhaj ibadah yang benar gitu ya. Nah, kita akan coba memberikan di sini membacakan tentang ta'amulnya ya, renungan dari khutbah haji wada. Karena begitu begitu agungnya khutbah ini yang disampaikan Rasulullah di padang Arafah di depan ratusan ribu orang. Dan ini adalah terakhir. Rasulullah kan paling besar itu kan 30.000 tadi kan ketika perang Tabuk, atau misalkan di Jumat ya, ketika di mesin-mesin Madinah, atau ketika di Mekah gitu. Tapi ini semuanya ngumpul ya, orang-orang terdekat Rasulullah dan orang-orang yang baru masuk Islam gitu kan ya. Di sini Rasulullah SAW ya membuka ya khutbahnya dengan kata-kata ya ayuhan nasu ya ayuhan nas ya isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada bihadal ya mauqif abadan. Jadi bahasanya Rasulullah dengarkan gitu ya, bahasa ininya, bahwa dengar kata-kataku karena aku tidak tahu bahwa aku akan berbicara lagi di tempat ini. Ini yang terakhir kali. Ya, itu para sahabat itu ya pasti ketika mendengar itu langsung mendengarkan dengan begitu hikmatnya. Bahkan disebutkan bumi itu juga senyap gitu. Karena kan dulu tidak ada mukabir, tidak ada speaker gitu kan. Bayangkan kan kalau berbicara itu mungkin hanya berapa meter yang akan terdengar gitu. Tapi ini memang seperti para imam-imam terdahulu juga ya, Imam Ahmad ya, ataupun imam-imam yang terhebat dulu yang merupakan punya ilmu, itu majelisnya ribuan. Tadi yang bisa mendengar gitu ya. Padahal tidak ada yang namanya speaker ini, karena betul-betul hikmat. Tidak ada suara-suara gitu kan ya. Kalau kita kan kalau ada pengajian pakai suara masih tetap aja kan suara tidak jelas, mungkin kan ada bicara, ada ngobrol dan lain-lain. Tapi ini Rasulullah ketika ini gitu ya. Kalau alam apakah memang bisa mendengar semuanya, tapi yang jelas sebagian besar mendengar gitu. Ketika Rasulullah berkhutbah, nah, jadi seakan-akan bumi ini diam gitu disebutnya. Poin-poinnya yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbahnya ini adalah mengingatkan kepada kaum muslimin ketika sudah mencapai kejayaan ya, kejayaan kan sampai menguasai Jazirah Arab, bahwa untuk tetap menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, jangan sampai saling membunuh. Nah, ini sudah disyaratkan gitu kan ya. Ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi sahrikum hada min biladikum hada. Nah, jadi jangan sampai terjadinya saling pembunuhan ya. Bahkan di sini disebutkan jelas sekali jangan sampai saling menebas gitu bahasa kasarnya itu. Karena kalian adalah saudara. Ya, islahkan kalau ada permasalahan-permasalahan. Ya sama ya kalau orang tua kan kalau udah mendekati ajal itu kan kalau anaknya kalian tong panas ya gitu kan ya. Jangan singkin dulu ke sini tulungan jeung kakak jeung adik, warisan jangan sampai jadi paceng kada jadi permusuhan, jadi masalah. Itu karena mengkhawatirkan itu. Ini kan sudah bagaimana yang dulunya kebiasaan jahiliyah saling membunuh, saling bermusuhan. Dulu kabilah-kabilah pernah perang ya, Aus dengan Khazraj itu perang bertahun-tahun gitu kan. Ada beberapa kabilah yang memang sudah saling punya musuh masing-masing. Dan disatukan dalam Islam. Ini jangan kembali lagi ke jahiliyah. Gitu kan ya. Jangan saling membunuh, jadi saling ini ya. Terus itu yang diingatkan untuk saling kasih sayang dan saling ukhuwah. Tidak saling. Yang kedua, ini yang kedua juga Rasulullah setelah mengatakan itu mengumumkan tentang urusan jahiliyah sudah habis. Hukum-hukum
jahiliyah itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Di sini disebutkan, ya, ala wa inna kulla shay'in min amril jahiliyah tahta qadam, ya, tahta qadami maudu'. Nah, wa dima'u jahiliyah maudu'ah. Itu wa inna awal dama, ya, a'dhu min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin Haris. Ya, terus juga dengan riba. Awal riba yaitu yang dihancurkan adalah riba Abbas. Jadi beliau mengumumkan bahwa hukum-hukum jahiliyah sudah tidak berlaku lagi. Tentang balasan apa namanya itu tanda masalah jahiliyah itu tidak berlaku. Tentang riba sudah tidak berlaku lagi. Ya, tentang pokoknya berarti tentang hukum-hukum yang dulunya dipegang oleh para kabilah sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum-hukumnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga mengikis. Kenapa? Pada masa peralihan kebanyakan dari mereka itu kan masih sangat lekat dengan kebiasaan, dengan tata cara, ya, yang mereka yakini pada sebelumnya. Islam itu kan baru masuk beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, ya, karena kan kebanyakan itu setelah perang Tabuk, ya, itu hanya beberapa bulan, berapa 1 tahun 2 tahun itu setelah Fatah Palah itu mereka baru masuk. Sementara yang namanya hukum-hukum itu sudah mendarah daging dari mereka. Masalah pernikahan juga mereka ada hukumnya, masalah tadi tentang balas kematian, ya, tentang perdagangan mereka mengatakan riba itu halal, biasa-biasa aja gitu kan, ya. Ini ditetapkan sudah tidak berlaku lagi. Jadi maklumatnya menghapus nasikh, ya, menghapus hukum-hukum jahiliyah yang sebelumnya berlaku. Dan karena apa? Hukum-hukum itu juga sebetulnya kan hanya karangan-karangan mereka yang berdasarkan prasangka saja. Wah, ini lebih baik, bukan hal yang bukan berdasarkan wahyu. Karena mereka juga sebetulnya kan memegang Hanifiyah, awalnya itu dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, di sini Rasulullah SAW juga menetapkan tentang waktu, ya, haji, gitu kan. Jadi pada saat itu, ya, Rasul menetapkan ketika beliau berangkat itu di Zulhijjah, karena sebelumnya haji itu bisa geser-geser. Nah, di sini disebutkan sabda Rasulullah SAW, wa inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh as-sana isna asara sahran, ya, mainnya al-hurum haram salasu mutawaliyat, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wal Rajab, ya, di antara Jumadil dan Sa'ban. Jadi bulan itu 12 dan yang Zulharam itu ada 4, ya, yang 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram, serta yang terpisah adalah Rajab. Ya. Di sini dalam riwayat sebelumnya mereka itu menambahkan 15 hari. Ya, orang jahiliyah itu menambahkan 15 hari dalam setahun. Jadi kalau misalkan sekarang setelah Zulhijjah itu mereka tambah 15 hari. Jadi geser terus gitu. Jadi untuk pelaksanaan haji itu mereka bergeser setiap tahun 15 hari, sehingga bergeser pindah-pindah. Ada juga pendapatnya itu mereka 2 tahun di Zulqa'dah, nanti 2 tahun lagi di Zulhijjah hajinya itu, nanti 2 tahun lagi di Muharram, nanti 2 tahun lagi di Sa'ban, di Rajab, gitu ya. Nah, Rasulullah ketika beliau berangkat haji di Zulhijjah, udah di Zulhijjah ini, sehingga ditetapkan, ya, haji itu kan dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, ya, 13. Yang paling utamanya kan 9, ya, karena di sana ada Arafah, gitu kan. Kalau 8-nya terwiyah, gitu. Nah, jadi haji itu hanya 1 kali dalam setahun, ya, sisanya mah umroh, ya. Ini penetapan, dan ini juga merupakan wahyu yang kita bisa buktikan, ya, wahyu kepada Rasulullah yang bisa buktikan secara ilmiah. Memang tahun itu 12 dari dulu, kan? 12 bulan, ya. Jadi prasangka yang tambah 15 tambah ini itu adalah hal yang
ya. Jadi ini menunjukkan bahwa umat Islam juga di abad awal-awal itu sudah memberikan indikasi ya, isyarat tentang bagaimana penghitungan yang benar gitu kan ya, dan ini disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya tentang penghitungan hisab ini ya. Jadi tidak berdasarkan asal gitu ya. Mungkin kita kan kalau kita lihat kalau dalam hisab itu kan ada hisab urfi yang ada qat'i. Urfi itu adab ya, beradab adab. Dulu kan ada AOG, ada juga takhmis. Pokoknya mah takhmis mah tambah 5. Kalau sekarang Idul Fitri nanti tambah 5 lagi tahun depannya gitu kan ya. Ada juga yang bukan dari hilal, lihatnya dari mana? Bulan purnama gitu. Itu kan sesuatu yang tidak ilmiah gitu ya. Tapi Rasul justru menuntun keilmiahan, sama seperti ketika gerhana kan. Gerhana itu bukan karena kematian seorang atau hidup lahirnya seorang, tapi itulah tanda-tanda dari tanda kekuasaan Allah gitu. Itu adalah poin yang ketiga ya. Yang keempat, ini juga kemajuan Islam itu bisa kita lihat ya, bukti karena kelima itu adalah bagaimana Rasulullah SAW menghargai perempuan ya. Ittaqullaha fin nisa biyakum inama akhadtumuhunna ya bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi bagaimana penghormatan Rasulullah terhadap perempuan. Kita tahu ketika jahiliyah itu perempuan kalau lahir itu dikubur, direndahkan. Itu kan di mana peradaban yang mengangkat perempuan ya? Zaman-zaman ini dianggap perempuan bakat barang. Jangan gitu ya. Di negara-negara barat aja 100 tahun yang lalu bagaimana memandang perempuan gitu. Bahkan zaman jahiliyah itu kan perempuan itu tidak punya waris, tidak dapat hak waris. Tapi datang Islam ya di nisa nasibun mimma taraka walidayni wal aqrabina. Perempuan juga dapat waris dari orang tuanya atau dari kerabatnya. Ya, dari ini bagaimana Rasulullah memberikan ini, bagaimana orang memperlakukan perempuan. Jangan hanya dianggap sebagai objek seksual saja. Ya, karena mempunyai hak di sini disebutkan ya. Sampai kena innalakum alaihina haqqan walahunna alaikum haqqan ya. Itu begitu indahnya dalam Islam itu. Jadi kamu itu punya hak atas perempuan dan perempuan juga punya hak atas kalian. Jadi tidak ada yang namanya perempuan itu objek saja. Ya di ayat yang lain kan libasun lahunna walahunna libasul lakum. Ya jadi begitu ininya. Hanya kalau perempuan laki-laki sebagai pimpinan, tapi ahli terlakuan bisa. Hanya dalam masalah hak-haknya terus dipenuhi, gitu kan ya. Ya bahkan di sini juga sampai ada kata-kata yang secara jelas kata Rasulullah itu kan ya. Fadribuhunna darban ghairu mubarrah ya. Jadi kalau memukul jangan memukul yang menyakitkan. Kalau dulu memukul itu ya dipakai ditampar lah ataupun pakai alat gitu. Ini sampai Rasulullah memberikan secara detail gitu ya hal itu gitu ya. Sampai ada fikih dorbi ya, bagaimana sih kalau memukul perempuan tuh jangan bukan dipukul kalau begini mukanya gitu kan ya, yang di tempat kehormatannya gitu kan, ataupun dengan keras yang menyakitkan. Jadi KDRT itu dari dulu juga sudah diinikan dalam Islam, itu sudah lebih awal ya, 14 abad yang lalu. Selanjutnya yang kelima, nah ini bagaimana Rasulullah juga meninggalkan satu warisan ya, warisan yang itu akan memecahkan berbagai persoalan. Waqad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu ya in ta'samtum bihi ya kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Jadi yang ditinggalkan itu adalah kitab Allah dan sunnah. Inilah yang menjadi pedoman, dan inilah yang menjadi barangkali mungkin keirian dalam tanda kutip ya, keirian ajaran yang lain. Karena ajaran itu tidak ada yang orisinil tentang pedomannya sampai sekarang, berubah-ubah. Sementara kita yang sudah 14 abad yang lalu ya, dari Rasulullah SAW itu masih orisinil, masih asli pegangannya, yaitu Al-Quran. Ya tidak ada yang berbeda Al-Quran. Bahkan satu huruf saja kalau ada beda itu langsung ketahuan ya bersama. Karena itu adalah janji Allah bahwa Allah wa inna nahnu nazzalna Al-Quran dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi
Jadi menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Jadi kalau ada hurufnya salah aja sedikit itu sudah ketahuan. Itu kan salah. Karena dijaga betul-betul oleh Allah melalui para hafiznya. Itu adalah yang ke-5. Nah, yang ke-6 di sini Rasulullah SAW ya memberikan penekanan terhadap kepemimpinan. Isma'u wa'ti'u wa in amru alaikum ya abdun habasiyun ya. Jadi sampai menyebutkan taat ya mendengar dan taat kalaupun pemerintahan ataupun urusan ini dipegang oleh seorang hamba habasi yang ya hidupnya pesek gitu ya. Ma'aqama fikum kitab Allah, selama dia memegang kitab Allah. Nah, ini juga menjadikan salah satu kehebatan Islam ya. Jadi setelah Rasulullah wafat itu terjadi goncangan, tapi tetap terselamatkan dengan diangkatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Baru pada masa Ali terjadi fitnah. Gitu kan ya. Bahwa ini ada estafeta. Jadi bukan berarti ketika Rasulullah wafat sudah beres, bisa kembali lagi ke masing-masing, enggak. Ya. Bahkan di sini yang menjadi ukurannya selama pimpinan itu menegakkan adalah hukum-hukum kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada urusannya dengan rasnya, keturunannya, mau Arab, mau Persia, mau Romawi, bahkan orang Habasyi aja yang dianggap tanda kutip rendah ya pada saat itu karena hitam, tapi itu tetap harus ditaati. Ya, tidak melihat dalam masalah fisiknya, gitu kan ya. Itu adalah penegasan Rasulullah SAW tentang kepemimpinan, ya, dan akhirnya bisa tetap terjaga. Dan terakhir adalah Rasulullah SAW menyatakan, ya, ketika sudah selesai itu Rasulullah sampai 3 kali yang mengatakannya itu ya, berapa kali? Apakah aku sudah menyampaikan? Ya, ya. Ketika karena apa? Ini adalah amanah kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Jadi ketika itu ketika sudah selesai penutupan khutbahnya itu Rasulullah mengatakan, aku sudah menyampaikan. Balagtu ya. Ketika itu tanyakan, ya, apakah di sini? Ya Allah, ya disini Allahumma hal balagtu, ya apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Nah, ketika mereka mengatakan nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta, kami bersaksi, kata para umat itu, engkau sudah menyampaikan, engkau sudah melaksanakan, engkau sudah menasihati, gitu kan ya. Sampai dia suruh Allahumma ishhad, salah sama sampai Rasulullah mengangkat tangan ke atas, mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa tugas sudah selesai. Karena ini amanah yang berat. Bagaimana menyampaikan risalah itu kepada umat yang awal-awalnya itu betul-betul ditentang. Bahkan penentang itu dari golongan terdekatnya sendiri, ya, paman-pamannya, para petinggi yang seharusnya kaum-kaum yang seharusnya mendukung justru menyakiti, bahkan akan membunuh. Nah, dan terakhir ketika sudah ratusan ribu ini masuk Islam, Rasulullah mengatakan ini sudah beres misi ini, sudah disampaikan amanahnya. Dan para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan, engkau sudah melaksanakan, engkau sudah memberikan nasihat kepada kami. Dan ini adalah sebagai suatu istilahnya penutupan bahasa ininya, ya, karena dalam turunnya ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Jadi sudah sempurna, sudah selesai, haji sudah beres. Jadi tidak ada lagi syariat ibadah-ibadah baru setelah haji itu. Karena beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat, ya. Dan alhamdulillah, dan kita sebagai bersyukur sekali ketika sebagai seorang Islam, seorang Muslim yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan tugas itu sekarang terpikul di pundak kita sebagai para Muslim. Bagaimana menyebarkan dakwah Islam, bagaimana melaksanakan Islam dengan baik, ya. Karena Rasulullah sudah selesai tugasnya, sudah mendapatkan kemenangan, para sahabat juga sudah selesai, orang generasi, dan
pembicaraan Rasulullah khutbah ini bukan untuk yang hadir pada saat itu saja, tapi untuk generasi-generasi terus orang membaca, mengkaji, ya semacam kita yang 14 abad setelahnya juga mendapatkan wasiat itu. Dan sekarang tugas itu terpundak pada kita, dan ya ini menjadi evaluasi mahasiswa kita ya, bagaimana kita mungkin masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan dalam melaksanakan Islam atau bahkan di mendakwakan Islam. Bahkan sedikit juga perilaku kita mungkin justru membani Islam, menjadi menutupi kemuliaan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa ya sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melaksanakan amanah risalah dari Rasulullah SAW sebagai dari generasi ke generasi mendakwakan Islam, ya melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Ya demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya kalau ada perlu diskusikan, ada waktu beberapa menit. Enggak? Cekap ya. Ya alhamdulillah, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi ketika membaca khutbah ini kita harapkan bahwa khutbah ini bukan hanya untuk yang hadir di Arafah pada saat itu, ya 120 ribu orang, tapi ini akan nyampe terus kepada umatnya sampai sekarang. Yang umat Islam itu sudah 1 miliar lebih, dan termasuk kita. Inilah tanggung jawab amanah risalah untuk bagaimana kita melaksanakannya dan mendakwahkan kepada seluruh dunia, menjadikan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat segala semesta alam. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan adalah kekurangan dari kebodohan dan kedaipan saya sendiri. Dan kita sama-sama tutup tali dengan kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kafirin, baik mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama rabbana ma'alim sultani. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'in hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa limasakhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa man ahabba aslan batil muslimin ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min al-barasi min fitnatil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kita.